الذي رد إلينا أرواحنا وعافانا في أجسادنا وأذن لنا بذكره. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Arwah itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Ya, ini hadiah pertama. Angkat tangan. Bahasa Arab dari kata apa? Kita yang tahu ruh kan? Kalau arwah? Hah? Siapa yang tahu? Dari kata roha. Belum. Nah, yang ngomong bahasa Arab kasih dia nggak apa-apa. Udah tahu bahasa Arab. Memang dari bahasa Arab. Kirimkan ke belakang. Nah, yang ngomong roha kita kasih dia juga coba. Ya Allah jamaah. Arwah itu kata jamak dari ruh. Kalau satu itu ruh, kalau banyak arwah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang sangat-sangat miskin. Kosakata. Kenapa? Mau kasih hadiah lagi. Nah, banyak mengambil bahasa lain. Oke, siap, kasih hadiah. Sebab lain, dia banyak mengambil bahasa lain karena miskin. Karena miskin itu banyak mengambil, banyak menyerap. Cuma kenapa dia kok miskin gitu? Karena terlalu lama dijajah. Karena terlalu lama dijajah. Anak kasih hadiah lagi, Masya Allah. Nah, baik, yang tahu anak kasih hadiah yang besar. Terlalu banyak yang jaga. Banyak yang jaga. Lama, anak kasih hadiah yang besar nih. Emak-emak mungkin ada yang mau jawab. Hadiahnya besar. Biar kelihatan emak-emak. Nah, ya Allah, emak-emak teriak nggak apa-apa dikit lah. Kenapa? Tunggu mak-mak ini. Kalau merasa mak-mak nggak apa-apa jawab. Biar mak. Kenapa bahasa Indonesia ini kok miskin? Kosakata tadi ya disebutkan. Ada yang dijajah lama, kemudian banyak menyerap dari. Nah, silahkan ibu-ibu. Kenapa? Hadiahnya Masya Allah nih, nggak tahu apa isinya. Besar ya. Karena banyak mengadopsi bahasa asing. Iya, barusan sudah disebutkan itu. Tunggu. Ini hadiahnya besar kan? Harus yang benar jawab. Nah, silahkan. Bahasa Indonesia itu nggak punya huruf F. Nggak punya. Semua huruf F yang ada di bahasa Indonesia itu kata serapan. Imma bahasa Arab, imma bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab seperti manfaat, faedah, itu bahasa Arab. Makanya kalau antum baca Pancasila aja itu berapa banyak kata serapannya? Musyawarah, mufakat, masyarakat, itu bahasa Arab. Masyarakat itu bahasa Arab loh jemaah. Kalau sekarang dikenal dengan musyarakah. Nah, ibu-ibu,
Semangat lah ibu lah, subuh-subuh nih. Nah, ibu-ibu, kok bisa angkat tangan gitu? Sudah ibu-ibu ini. Kalau nanti bapak-bapak baru gitu loh. Iya ini bisa ada ibu-ibu di tempatnya bapak-bapak, ini heran. Gimana? Nah, ibu-ibu. Nah, tadi sudah ibu-ibu itu ketika ngomong banyak mengadopsi, itu sudah bukan bahasa Indonesia. Kata serapan sudah adopsi. Nah, coba ibu-ibu. Bismillah. Semangat. Nggak ada, kasih hadiah kepada yang tadi, nggak apa-apa sudah nih. Nah, kirimkan dek, adik kirimkan ke emak-emak situ belakang, bawa ke belakang, biar dia yang kirim. Baik, dari bapak-bapak. Nah, karena di Indonesia kebanyakan orang Arab. Orang Arab berapa banyak di Indonesia? Kok kebanyakan orang Arab? Kasih hadiah kecilnya. Baik, terakhir. Indonesia sebenarnya bukan suku, cuma kesatuan dalam bersuku-suku. Jadi dia tidak punya bahasa sendiri. Masya Allah, Indonesia tidak punya bahasa sendiri. Bahasa Melayu lagi. Bahasa Indonesia. Kok bahasa Melayu? Apa kita kasih hadiah jemaah? Ini sudah, ini terakhir sudah. Ini hampir jawab. Karena bahasa Indonesia ini baru lahir. Baru lahir. Kapan lahir bahasa Indonesia? 28. Ketika Sumpah Pemuda. Sebelum itu nggak ada bahasa Indonesia. Setiap suku dengan bahasanya. Makanya mau tidak mau ketika dia lahir, dia akan serap dari semua bahasa itu. Sehingga ada yang dari bahasa Bugis, mungkin ada yang dari bahasa Jawa, ada yang dari bahasa, disatukan menjadi bahasa Indonesia. Pantes. Belum 100 tahun umurnya bahasa Indonesia. Sedangkan kalau bisa bicara bahasa Jawa, Masya Allah. Bahasa semua insya Allah, bahasa-bahasa daerah itu. Apa bahasa yang orang Jawa? Anak kasih hadiah. Apa bahasa Indonesia anaknya kerbau apa? Anak kerbau. Anak kerbau, anak sapi, anak kuda. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu punya kudel. Kudel itu anaknya apa? Hah? Ada yang namanya anaknya gajah itu bleduk. Gudel. Betul gudel jemaah? Nah kasih hadiah. Tadi dapat hadiah apa? Yang tipis. Yang tipis, saya kasih yang lebih tebal. Itu tadi. Kalau bahasa Bugis, ada nggak anaknya sapi bahasa Bugisnya? Sapi. Anak sapi. Sapi. Nah, kayak bahasa Indonesia tadi anak, semua binatang itu anaknya disebut anak. Anak sapi, anak kuda, anak. Tapi bahasa Jawa enggak. Semua punya nama. Semua punya nama. Ini kekayaan bahasa-bahasa kuno memang ya. Sedangkan bahasa Indonesia sekali lagi dia baru lahir dan kita alhamdulillah bisa berkomunikasi dimanapun kita pergi dengan bahasa Indonesia. Wa illa, dan disinilah kenapa Rasul itu diutus di Arab dan bukan diutus di Indonesia. Ini salah satu hikmahnya. Jazirah Arab seluas itu bahasanya satu. Indonesia
Satu pulau Jawa aja itu bahasanya beda-beda. Antum ke Jawa Timur, berangkat ke Jawa Barat pakai bahasa Sunda. Udah nggak bisa, nggak ngerti. Kumaha, damang, anak ini satu Jawa aja beda-beda. Berangkat ke Sulawesi, apa satu pulau Sulawesi bahasanya satu? Tidak. Makanya kalau dai-nya dari suku Mandar umpamanya, dia berangkat ke tempat lain nggak bisa bahasanya, butuh penerjemah. Sedangkan subhanallah Allah jadikan bahasa Arab itu bahasa Rasulullah SAW kemana-mana pakai bahasa Arab, satu bahasa. Kemudian Arab itu bukan kepulauan. Indonesia ini terjadi dari 17.000 pulau. Sehingga kalau berdakwah itu berat, harus nyebrang pulau ya, sampai pulau situ harus belajar bahasanya dulu. Kalau enggak butuh penerjemah. Memang Allah a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu di mana dia meletakkan utusannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kenapa kita ngomong bahasa ya? Arwah, gara-gara arwah tadi itu. Iya, di antara doa bangun tidur itu alhamdulillah illadzi radda ilayya ruhi wa adzina li wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku dan memberikan kesehatan di fisikku. Fisik itu juga ada F-nya, itu bahasa serapan. Dan memberikan izin kepadaku untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, ini kajian terakhir kita di KPI. Ana lihat jumlah jamaahnya semakin berkurang sampai mau habis. Tapi mungkin hari ini kita ketambahan emak-emak ya, karena ada door prize yang seharusnya dibagikan ke emak-emak. Maka nanti Ustadz tolong kasih pertanyaan khusus buat emak, bapak-bapak sudah cukup kayaknya. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu nggak ada yang namanya Syafiq, itu nggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa? Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram. Jamaah 50 kilo 50 kilo semen 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu dan dikasih 1 genggam gahru. Milih mana orang? Kalau orang nggak ngerti yang penting banyak, saya yang penting banyak Ustaz. Makanya kadang-kala orang tuh kalau disampaikan kepadanya lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah.
Orang yang lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia banyak. Dia ingin yang banyak. Maka Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi kita ingin bekerja sedikit dapat hasil yang banyak. Maka kita memilih pekerjaan. Bagaimana kerja nggak capek tapi dapat fulus banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang capek kerjanya, lelah dia berupaya, tapi sedikit hasil. Di sini kuli bangunan berapa gaji? 100.000. Di sini 200, itu 100, 150. Berarti biar ngambil semantum aja ya. Kalau ada orang mau kerja fulan 100.000 jangan. Bayangkan 200.000 kerjanya capek, lelah. Tapi ada yang kerjanya cuma nimbang. Nimbang dikit, terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit sama yang kerja dari pagi sampai sore hanya dapat 200.000. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, wajar. Makanya orang itu belajar, orang itu sekolah. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah, ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu. Yakin Ustaz tahu. Nah, subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal nggak? Hafal nggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Ustaz kasih hadiah, Masya Allah, fadal. Barakallahu fiik. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi SAW sebelum sholat subuh, beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu nggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala haliki allati faraktuki alaih. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata Juwairiyah, nah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat. Aku telah membaca 3 kalimat, 4 kalimat 3 kali. Yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang,
pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama, biar ibu, ya ini karena mak-mak ya. Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? 4 kalimat 3 kali yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Terus 4 kalimat. Wa midada kalimati. Masya Allah, kirim hadiahnya. Yang besar. Yang paling besar, nggak apa-apa, kirim. Nah. Biar anak-anak kirim. Oh, suaminya ntar nggak sampai ke rumah si suaminya, dijual di pasar. Nah, bayangin ya, berapa detik kita baca itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Gak sampai 1 menit ya. Lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita beramal sedikit dapat banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayyul amali afdal? Rasulullah alaihi salatu wassalam, amalan apa yang paling afdal? Ya, kelasnya sahabat itu seperti itu. Minta amalan yang paling afdal. Sebagian kita kalau minta amalan yang paling ringan, bukan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, as-salatu liwaktiha. Yang pertama, sholat tepat waktu. Ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Rawah Muslim. Yang nggak ngerti urutan ini, dia akan salah. Datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak. Aku benar-benar ingin berjihad bersama. Kita semua tahu jihad ini dzirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam. Perjuangan Islam itu adalah jihad, di mana seorang mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Maka nih Muawiyah datang. Aku ingin mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah dan akhirat yang dia ingin. Apa kata Nabi SAW? Waihak, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Dia ingin jihad, ditanya sama Nabi, ibumu masih hidup? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya, ibuku masih hidup. Waihak, ilzam rijlaha fathammal jannah. Gimana engkau ini, kata Nabi SAW?
engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Kalau ternyata berbakti kepada orang tua ini lebih utama dari jihad fi sabilillah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang salah beramal. Dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya hanya dalam rangka mengais rezeki. Sedangkan ini sahabat mau berjihad di jalan Allah, ditanya ibumu masih hidup. Maka kita perlu introspeksi diri kita tentang apakah yang kita lakukan sudah yang terbaik. Sama yang dilakukan sahabat ini baik ya, jihad, amalan yang paling mulia. Tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu berbakti sama orang tua. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Kalau seorang hendak meninggalkan orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan untuk beribadah kepadanya di surat Al-Isra ayat 23 ya. 23, 24, 25. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah kewajiban bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsan. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormati orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya. Kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Dan bentuk kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu melewatin apa yang dibayangkan manusia. Contoh nih, Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu hari dia pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dia naik onta. Dan biasanya kalau orang kaya itu punya kendaraan beragam. Dia kalau perjalanan jauh dia bawa onta dan bawa keledai. Kenapa? Soalnya kadang-kala naik onta itu capek. Apalagi perjalanan jauh. Kemarin aja kita ke cabang 3, ana duduk lama itu sampai kesemutan jamaah. Wah ini gitu. Karena seponnya kursi sepil itu udah habis. Jadi kelihatan ada seponnya gitu ya. Tapi ketika duduk itu sampai ke kayunya. Masya Allah jemaah. Dulu orang kalau duduk di onta terus itu ya capek. Akhirnya biasanya ganti di keledai. Keledai itu ya jadi lebih nyaman gitu. Jadi karena keledai itu nggak tinggi ya, lebih nyaman, pas gitu. Biasanya seperti itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini beda sama orang kota. Orang Badui itu banyak nggak tahu fulus, sama duit itu nggak kenal. Bahkan ada seorang penyair yang dia buat syair paling bagus buat seorang khalifah. Khalifah itu ngomong, engkau mau berapa? Ditawarin. Kata dia 1000 dinar. 1000 dinar ini sudah banyak jemaah. 4 kilo 250 gram. Banyak. Dikasih seneng banget.
Lalu kawannya datang, kenapa engkau cuma minta 1.000 dinar? Sedangkan khalifah tadi nyuruh minta terserah engkau tadi. Emangnya ada yang lebih dari 1.000 dinar? Dia nggak tahu. Bayangan dia yang paling banyak itu ya 1.000 dinar, nggak ada angka lain gitu jamaah. Itu orang seperti itu. Mungkin juga orang-orang kampung sini pun juga ada angka-angka yang dia pikir dia nggak kenal dengan 1 miliar mungkin. Dia kenalnya mungkin ratusan juta, 100 juta gitu. Triliun, apalagi triliun. Nggak sebagian orang nggak tahu loh dengan triliun. Kalau antum datang ke kampung, antum mau uang 1 triliun, berapa banyak 1 triliun itu? Ana juga bilang 1M belum pernah ngelihat 1M kayak apa 1M itu. Banyak kayaknya. Tapi orang kampung dikatakan 1 miliar, dia kayak apa 1 miliar? Karena dia taunya ya juta, masih juta. Makanya dulu di negeri kita itu ada istilah jutawan. Itu orang paling kaya sudah zaman. Sebelum ada istilahnya miliarder, dulu itu istilahnya jutawan sudah. Anak SD, apalagi Pak Haji, anak SD dulu dikasih uang saku itu 75 perak. Itu banyak sudah. Sebagian teman 25 perak. Waktu ke pesantren tahun 90 sampai 96, anak itu dapat uang saku 5.000 1 bulan. 1 bulan 5.000. Masih ada sisanya jemaah. Seperti itu. Sekarang 5.000 1 hari habis. Iya. Dikasih uang saku berapa sama orang tua? 1 hari 20.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Ustadz 4 bulan dulu. 20.000 itu 4 bulan. Bayangin. Subhanallah jemaah ya. Subhanallah. Tapi itulah perubahan. Jadi orang Baduy ini datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar dikasih surbannya. Surban itu mahal, nggak semua orang punya surban. Apalagi surbannya Abdullah bin Umar ya, seorang sahabat yang berharta pada waktu itu. Diberikan surbannya kepada orang Baduy, diberikan keledainya kepada dia. Itu para sahabat temannya Abdullah bin Umar heran. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, dia sebut. Ini orang Baduy, engkau kasih 2 dirham itu sudah seneng sekali. Kenapa engkau kasih sesuatu yang lebih gitu? Dikasih surbannya yang mungkin harganya berapa ratus dirham, dikasih keledainya yang juga harganya mungkin beberapa ratus dirham. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Kalian tahu? Orang ini, bapaknya orang ini kawannya bapakku. Bukan dia jemaah. Bapaknya orang ini kawannya bapakku. Kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak dari kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Sampai seperti itu. Ini bukan kawannya Umar loh. Ini anak kawannya Umar bin Khattab. Bagaimana Abdullah bin Umar ingin berbakti kepada bapaknya dengan berbuat baik kepada anak kawan bapaknya. Sekarang yang seperti ini jarang. Bahkan seringkali kita nggak tahu dengan kawan-kawan orang tua kita. Jangan kawan orang tua kita. Kadangkala sama saudara-saudari orang tua kita, kita pun nggak berbakti. Kita hanya berpikir berbakti kepada bapak ibu kita. Iya, engkau berbuat baik kepada pamanmu, kepada bibimu, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri bapaknya. Kadangkala kan ada yang ibunya meninggal lebih dahulu. Kemudian ayahnya menikah lagi. Atau ayahnya punya istri lebih dari 1. Kadangkala anak ini hanya berbakti kepada ibunya saja.
Ketika ayahnya meninggal, dia nggak mau kenal sama istri-istri bapaknya. Padahal itu termasuk kebaktian anak kepada bapak. Dan bicara berbakti kepada orang tua ini, subhanallah, seni jemaah. Seni, ada seninya berbakti sama orang tua. Seorang anak di depan orang tuanya, berapapun umur anak ini, tetap dianggap sama orang tuanya kecil. Engkau anakku. Ada satu orang yang dia tiap bulan itu kasih buat orang tuanya, kalau nggak salah ya 50.000 real. Kalau sekarang ini 200 juta. Tiap bulan dia kasih orang tua. Dan kadang-kala dia bawa ibunya ke mall belanja, ya, ke supermarket belanja. Pas belanja sampai ke kasir, anak ini sengaja dompetnya nggak dibawa. Sampai ke kasir dia ngomong, "Ibu, aku nggak bawa dompet, Ibu. Bayarin Bu ya," kata dia. "Oh, biar ibu yang bayarin." Padahal duit ibunya dari anaknya. Tapi dia benar-benar ingin supaya ibu tahu aku butuh sama ibu gitu. Perasaan ini kalau ada di diri anak ketika dia merasa butuh sama emaknya, maka dia nggak ingin emaknya mati lebih dulu. Dia nggak ingin bapaknya mati lebih dulu. Tapi kalau sudah ada perasaan orang tua yang butuh sama kita, ini masalah. Boleh jadi sang anak berpikir orang tuanya beban buat dia. Jangan sampai itu ada di diri kita. Makanya doanya, nah kita lanjutkan nih yang di surat Al-Isra ya. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah kasih gambaran bagaimana berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila kedua orang tuamu sudah sepuh atau salah satunya, dan Allah sebutkan indaka, dan dia ada di sisimu. Karena boleh jadi nih orang tua ikut anaknya yang paling besar, ikut adiknya, ikut siapa. Tapi Allah katakan engkau, yang kalau orang tua yang sudah sepuh itu ada di tempatmu, ada di sisimu. Subhanallah, Allah tahu orang tua yang sudah sepuh ini ada banyak kekurangan. Secara fisik dia sudah lemah. Dia butuh pelayanan khusus. Ada mungkin orang tua yang kena stroke, harus naik kursi roda. Ada yang orang tuanya sudah agak pikun. Bahkan ada orang tuanya yang pikun. Apa yang harus dilakukan anak? Allah kasih nasihat. Fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada keduanya uff. Ungkapan yang menyatakan dia capek, dia kesal dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih muda, nggak berani nih anak. Kalau orang tuanya masih muda, apalagi nih anak dalam pembiayaan orang tuanya, dibantu sama orang tuanya, ya dia mau tidak mau tahu diri lah. Kok jangan bikin sakit orang tua, kita udah kasih fulus sama orang tua. Iya. Atau orang tua bisa gampar anak ketika orang tuanya masih gagah perkasa. Ini Allah sebutkan ketika tua. Apalagi ketika tua, karena kondisi orang tua itu tadi butuh pelayanan khusus, butuh perhatian khusus. Apalagi kalau orang tua sakit, itu emosionalnya labil. Maka sang anak jangan pernah mengatakan uff. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya, mengangkat suara atas orang tuanya, jangan. Terus apa yang harus dilakukan? Wa qul lahuma qawlan karim. Katakan kepada keduanya
kata-kata yang mulia. Jadi kata-kata qaulan karima ini kata-kata yang mengandung dua unsur. Yang pertama, rangkaian kosakatanya indah. Yang kedua, intonasi menyampaikannya penuh penghormatan. Karena ada anak ngomong sama orang tuanya, iya dia ngomong iya, tapi kelihatan dia kesel. Iya ya, sambil memandang bagaimana sama orang tuanya. Jangan. Jadi berbakti sama orang tua itu dengan lisan dan dengan raga. Dengan lisan itu dengan memilih kosakata yang indah dan memuliakan orang tua, selalu yang diucapkan hal-hal yang indah. Ada orang tuanya, nggak ada orang tuanya, doa-doa dia dengan lisannya. Yang kedua dengan fisik, dengan raga. Maka Allah katakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Engkau rendahkan sayap untuk kedua orang tua. Tawadhu anaknya. Allah perintahkan agar tawadhu, agar tidak sombong. Karena boleh jadi anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Ada anak yang lebih sukses. Mungkin anaknya doktor, bapaknya nggak lulus SD. Mungkin anaknya jenderal, tapi bapaknya cuma kopral dulunya. Terjadi di masyarakat. Bagaimana kondisi anak secara kedudukan sosialnya, dia terhormat di sana. Jadi kita semua ini punya angka zaman. Punya angka. Tapi angka kita di tempat-tempat yang berbeda dan berbeda. Boleh jadi Ana, ketika Ana di STDI Imam Syafi'i, Ana itu mungkin nomor 30 di sana. Di susunan dosen-dosen yang ada. Ketika Ana berada di mimbar sini, Ana jadi nomor 1. Ana di sini. Ketika Ana sampai rumah, nomor Ana berubah. Di hadapan istri dan anak-anak, engkau hanya bapak. Engkau hanya ayah. Di depan istri, engkau suami. Maka jangan sampai pangkat yang di luar dibawa ke rumah. Ini yang membuat keributan. Seorang suami yang dia adalah bos di perusahaan, sampai rumah, dia mau jadi bos lagi. Enggak, engkau bukan bos. Engkau itu suami. Subhanallah, Rasulullah SAW. Beliau ketika masuk masjid, beliau jadi imam. Ketika di medan perang, beliau menjadi panglima perang. Ketika sampai rumah, beliau memposisikan diri sebagai suami. Beliau bantuin istrinya. Bantuin istrinya. Aisyah ditanya, Rasulullah SAW kalau di rumah ngapain sih? Karena sahabat ingin tahu. Mereka tahu Nabi di luar alaihi salatu wasallam, tapi ingin tahu Nabi di rumah ngapain. Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin kerjaan istrinya. Nabi SAW. Sandalnya dijahit sendiri kadang-kala rusak. Kambingnya beliau merah susu sendiri. Bukan duduk. Ambilkan susu. Kadang-kala mungkin dia seorang bos atau seorang jenderal masuk rumahnya, nama istrinya anggap Sumayyah. Sumayyah datang, siap dan ada apa? Nah, ambilkan air hangat, jangan terlalu panas. Ya, datang. Kalau di kantor pantas dia ngomong kayak gitu, ngomong sama ajudannya. Sama istri nggak kayak gitu loh. Maka di sini seorang anak harus tahu diri, dan Allah perintahkan secara khusus kepada anak untuk tawadhu. Subhanallah. Seakan-akan engkau punya sayap, rendahkan sayapmu. Engkau lihat ya, burung itu kalau merendahkan sayapnya, atau ayam antum kalau lihat dia rendahkan sayapnya sampai anaknya itu naik ke sayapnya, ke ibunya. Kita lihat seperti itu. Engkau lakukan itu kepada orang tua. Minar rahmah, penuh dengan rahmat, kasih sayang, bukan pura-pura. Karena ada anak yang pura-pura, tapi ini benar-benar sebagai bentuk kasih sayang.
Kemudian Allah katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ini dengan lisan lagi. Katakan, rabbirhamhuma. Ya Allah, kasihani keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Kenapa kita menyebutkan ketika kita kecil? Karena ketika kita besar, orang tua kita tidak terlalu punya peran. Tapi ketika kecil, ada fase hidup kita yang tidak ada dalam memori gitu. Yang menyebabkan anak durhaka itu. Maka Allah ingatkan. Di ayat lain diingatkan bahwasanya ibumu hamil engkau. Ibumu melahirkanmu. Ibumu menyusuimu. Ini fase yang tidak terekam dalam memori manusia. Maka ada seorang anak yang dia tanya sama anak, Ustadz, anak ini hidup sama bibi, Ustadz. Karena sejak anak lahir sama orang tua, anak dikasihkan ke bibi. Anak itu kok kayak punya dendam sama orang tua. Kenapa anak kok dikasihkan ke bibi? Orang tua anak nggak ikut membesarkan anak. Padahal tetap anak kepingin sama orang tua. Subhanallah. Dia lupa kalau dia sama ibunya 9 bulan di perut ibu. Dia lupa. Itu fase yang tidak dapat digantikan oleh bibimu dan tidak pula oleh seluruh manusia. Engkau berada di perut ibumu 9 bulan dan engkau merepotkan ibumu. Dan engkau tidak sadar dengan itu. Wa wada'athu kurha. Dan ibumu yang melahirkan engkau, yang tatkala itu dia siap mengorbankan nyawanya demi engkau lahir. Maka jangan sampai lupa dengan fase ini dan merasa orang tuanya tidak berbuat baik sedikit pun sama dia. Ada anak-anak yang dibuang sama ibunya ke sampah, engkau tidak. Maka orang harus ingat dengan hal itu, jemaah. Ketika seorang anak menggendong ibunya, kalau sekarang anak mungkin dorong kursi roda ibunya, nggak berat. Tapi bagaimana dengan seorang anak yang bawa ibunya haji? Disebutkan dari Asfahan, dari daerah Irak atau Iran sana. Dibawa ibunya. Ketika tawaf ya, dengan ibunya dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aturani qad jazaituha. Menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku belum? Dia bawa haji ibunya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala bizafratin min zafaratiha. Rasa sakit ibunya ketika kontraksi melahirkan engkau, satu rasa sakit dia belum engkau balas. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbakti sama orang tua. Maka seperti itu jamaah, hendaklah kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Baik. Kita insya Allah semua tahu orang yang berbakti sama orang tuanya itu akan dimudahkan rezekinya. Engkau berbakti sama orang tua, rezekimu akan dimudahkan sama Allah. Doanya dikabulkan sama Allah, mustajab doanya. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini jemaah, ada dua pilihan dia. Menjadi sahabat Nabi, dia akan masuk dalam silsilah atau dalam kategori sahabat Nabi Muhammad SAW. Atau menjadi sahabat ibunya. Uwais memilih mana? Menjadi sahabat ibunya. Dia kehilangan fadilah menjadi sahabat Nabi, mendampingi Nabi SAW. Karena dia memilih mendampingi ibunya yang hanya sendirian ada di Yaman sana. Subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar, kalau engkau ketemu sama Uwais, engkau minta kepada dia agar berdoa untukmu, memohonkan ampunan buat engkau. Ini Umar
disuruh minta doanya Uwais. Nabi ingin menyampaikan pesan kepada umatnya tentang fadilah berbakti kepada orang tua. Engkau gak akan temuin Uwais sahabat Nabi, gak ada. Uwais bukan sahabat, karena dia memilih menjadi sahabat ibunya, mendampingi ibunya. Disinilah tadi yang Anda sampaikan, di antara hak fisik orang tua kita atau kewajiban anak berbakti dengan fisiknya, dia menahan tubuhnya untuk orang tua. Ada banyak kesenangan dalam hidup ini, tapi dia memilih mendampingi orang tuanya. Maka kata Allah, wasahibhuma. Bayangin ya, ini orang tua yang kafir, orang tua yang nyuruh anaknya durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Allah tetap mengatakan, fala tuti'huma, engkau jangan taat kepada keduanya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, engkau dampingi, engkau jadi sahabat buat kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Jangan ditinggalin orang tua. Pernah ada seorang dari Tastur, daerah Iran sana. Ya, semoga Anda nggak salah. Dia datang ke Libanon. Libanon dia belajar sama Al-Auza'i. Ketika lagi kajian, Al-Auza'i melihat ada orang asing ini, nggak pernah hadir kok hadir. Ditanya sama gurunya, kau dari mana? Kata dia, aku dari Tastur. Ini ratusan kilometer. Dia datang mau belajar. Dari Tastur, kata dia. Ngobrol-ngobrol. Ayahmu masih hidup? Kata dia. Hidup, kata dia. Agamanya apa? Kata dia. Masih Majusi, kata dia. Bapaknya masih Majusi. Udah tua renta dia. Kata gurunya, engkau pulang sana. Mungkin bapakmu masuk Islam dengan engkau ada di sana. Ini datang dari sana mau belajar, sama gurunya disuruh balik. Balik dia jauh. Berhari-hari, entah berapa pekan perjalanan dia menjumpai ayahnya. Sampai kampungnya ayahnya sakit. Maka akhirnya sang anak ini merawat bapaknya, dirawat bapaknya, ini itu terus tiap hari dia hidup sama bapaknya. Sampai suatu hari ayahnya tanya, nah agamamu apa sih? Karena ayahnya agamanya Majusi, dia tahu bagaimana perlakuan anak-anak mereka kepada orang tua, tapi anaknya ini beda gitu. Dia mengatakan, anak Muslim ayah, kata dia. Apa tuh Islam? Nak mulai dijelaskan. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Dapat berapa waktu ayahnya meninggal dunia. Bayangin ya, bagaimana dia dapat nasihat dari gurunya untuk balik menjumpai ayah. Ini hak fisik kita mendampingi orang tua kita. Makanya kalau memang antum tidak dapat mendampingi, minta izin sama orang tua ya. Dan berusaha untuk sering-sering berjumpa sama orang tuanya. Urusan fulus jauh ini itu, ya kalau jauh dekatlah sama orang tua. Kalau enggak antum berusaha untuk mendampingi orang tua. Masya Allah, ada seorang tokoh jemaah di Jakarta. Waktu itu anak naik pesawat dari Surabaya ke Jember. Orang tua suruh, dia datang, dia cium tangan anak tarik anak tarik tangan anak. Bapak anak seharusnya cium tangan bapak. Ustaz, kata dia, anak punya cerita sama Ustaz. Dia duduk di samping anak pesawat. Dia mengatakan, anak orang Jember Ustaz, tapi keluarga anak di Jakarta, kerjaan anak di Jakarta. Anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara. Ibunya masih hidup, ibu anak sudah 70 tahun lebih. Berapa tahun yang lalu ya. Anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara, ada pernikahan ya, mungkin Idul Fitri, mungkin apa. Setelah anak dengar ceramahnya Ustaz, anak berusaha tiap pekan kalau nggak salah, atau 2 pekan sekali dia katakan pulang ke Jember. Dia sampai hari itu, mamanya dia sampai hari, ya mungkin 2 pekan, sebulan 2 kali dia pulang ke Jember. Dia sampai pagi, besok dia pulang. Hanya untuk ngobrol sama ibu. Hanya untuk cerita sama ibunya. Hanya untuk pijat kaki ibunya. Nggak ada apa-apa. Seperti itu.
Kenapa Allah mengatakan wasahib huma? Engkau dampingi keduanya gitu, bukan ditinggal. Makanya kalau ada keperluan memang harus ditinggal, ada kebutuhan harus tinggal, maka tolong engkau minta izin, minta keridhaan orang tua untuk ditinggal. Dan ada jaminan orang tua di sana dilayani dengan baik. Karena terus terang ada memang orang tua yang nggak mau keluar dari kampungnya. Padahal kita sudah ajak orang tua. Tapi apa Ustaz, nggak mau ibu anak. Sudah, antum ada jaminan di sana yang melayani ibumu, yang mendampingi ibumu. Dan sekarang kau bisa komunikasi lebih sering sama orang tua. Bukan hanya sepekan sekali atau sebulan sekali. Usahakan seperti itu jamaah. Jadi akan dimudahkan rezeki antum, urusannya dimudahkan. Ingat 3 orang yang masuk gua kemudian ketutup dengan batu, salah satunya bertawassul dengan kebaktian dia sama orang tua. Allah mudahkan urusannya. Kemudian Allah akan ridho sama antum. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Jadi kalau orang tua ridho sama antum, insya Allah hidup antum gak berantakan. Kemudian Allah akan sayang sama antum karena antum sayang sama orang tua, dan dosa-dosa antum akan diampuni sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz. Nah, tunggu bentar. Lebih utama mana, menyekolahkan anak atau kita pergi haji atau umroh? Itu saja. Lebih utama mana, menyekolahkan anak atau pergi haji dan umroh? Ahibati fillah, yang pertama ada kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Ada kewajiban dalam agama kita yang ada rentan waktunya, sehingga orang bisa melaksanakan nggak hari ini tapi besok. Berkaitan dengan menyekolahkan anak. Kalau menyekolahkan anak memang harus sekarang. Sekarang duit ini, anak punya duit zat hadal fulus. Kalau nggak haji, kalau anak berangkat haji, anak-anak nggak sekolah. Umpamanya seperti itu. Atau anak-anak sekolah tetap sebenarnya, cuma ya nggak bisa sekolah yang favorit atau yang bagaimana. Haji ini, kalau memang duitnya mau dipakai untuk nyekolahkan anak, antum boleh tunda hajinya. Jadi bukan tidak berhaji ya, tetap berhaji, tapi menunda keberangkatan. Karena ada sebab nih. Karena duitnya dipakai nyekolahkan anak nggak cukup sudah. Berarti antum dalam kategori nggak mampu ketika itu. Karena duitnya sudah terpakai. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, lihat kondisinya tadi. Kalau memang mau dikatakan nggak, anak-anak sekolahnya masih tahun depan, Ustaz. Anak mau berangkat haji tahun ini. Haji ini ada 3 macam, jemaah. Ada haji reguler. Yang daftar sekarang berangkatnya, kalau di sini berapa tahun nunggunya? Berapa? Yang sudah daftar siapa? Yang sudah daftar. Nah, artinya dia daftar kapan berangkatnya gitu loh. Dari 2013 sampai sekarang belum. Daftar 2013. Terus kapan dijanjikan berangkat?
Belum ada informasi. Berarti sudah 10 tahun ya. Nunggu sudah 10 tahun jamaah. Tadi daftar bayar 25 juta. Nah, maka ini teman-teman yang masih muda punya rezeki dan dia mampu daftar. Karena nunggunya masih lama. Yang kedua, ada ONH Plus. ONH Plus ini nunggunya lebih cepat. Tapi bayarnya lebih besar. Tadi kembali kepada kemampuan. Saya mampu ONH Plus, ya sudah. Bayar. ONH Plus itu kalau nggak salah setorannya $4.000. 60 juta. Setorannya. Nunggu 6 sampai 7 tahun. Ada sekarang banyak dikenal dengan haji furoda. Haji furoda itu haji yang sekarang daftar, sekarang berangkat. Kalau keluar visanya. Artinya gambling ini. Boleh jadi keluar visanya, boleh jadi tidak. Dan ini resmi. Pemerintah melegalkan hal itu. Cuma mahal. Maka tergantung. Kalau antum ketika itu punya duit, anak punya duit, anak mau daftar sekarang lah. Tafadhol. Cuma ada satu lagi haji yang harapan anak, kalau antum mau berangkat haji cepat, jangan sampai tertipu ya. Ada yang haji pakai visa ziarah, visa turis. Ada yang haji pakai visa pekerja, yang resikonya berat. Maka usahakan antum berangkat haji pakai visa haji. Kita sampai bergurau sama kawan-kawan kita yang mereka berangkat haji pakai visa turis atau visa pekerja. Antum nggak bisa pakai huruf H di depannya. Gelar haji itu nggak bisa. Karena kalau buktinya mana? Buktinya tuh haji. Visanya mana? Nggak ada kan. Antum visanya pekerja bilang haji gitu kan. Akhirnya hanya kecil. Nggak begitu. La haula wala quwwata illa billah. Maka usahakan tadi memang paling enak itu kalau yang muda-muda daftar reguler. Tapi kalian sudah umur dan punya kemampuan, daftar ONH Plus lebih terjamin daripada yang furoda, karena anak ketemu dengan banyak orang yang nggak berangkat dan sebagian duitnya nggak balik juga. Kesian mereka. Jadi gitu, antum mana yang lebih utama? Tadi, kalau memang anak ini butuh disekolahkan sekarang, kalau sekolahnya belum Ustaz, nanti Ustaz, kira-kira 5 tahun lagi Ustaz. 5 tahun lagi wallahu a'lam insyaallah kasih rezeki. Dan orang yang berangkat umrah dan haji ini ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan Allah kasih kecukupan. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji ya. Fa innahuma, amalan haji dan umrah ini kan mengeluarkan duit. Orang selalu berpikir kalau mengeluarkan duit maka akan berkurang rezekinya, akan jadi miskin dia. Maka kata Nabi SAW, fa innahuma, sesungguhnya haji dan umrah ini yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Kedua amalan ini menghapuskan kekufuran dan kefakiran, sebagaimana alat pandai besi itu membersihkan besi dari karatnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tanya Ustaz. Masya Allah. Tafadhol, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Apa nih? Apa keluar dari tema kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya hukum menjawab salam dari non muslim. Kan sekarang ini sepertinya banyak fenomena dari non muslim ini mengucapkan assalamualaikum. Nah, kita ada di dalam rumah Ustaz, kita tidak melihat dan kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita buka ternyata non muslim. Jadi hukumnya apa itu Ustaz? Syukur. Masya Allah. Iya. Jadi ketika kita tidak tahu maka nggak ada masalah. Tapi ketika tahu yang mengucapkan salam adalah non muslim, jawaban kita adalah waalaikum. Kalau benar dia mengucapkan salam boleh waalaikumsalam. Tapi kadang-kala salamnya nggak benar nih. Ketika Rasul SAW bersama Aisyah berpapasan dengan orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, bukan assalam tapi assam. Assam ini artinya kematian atau racun mati.
Kata Nabi SAW, waalaikum. Waalaikum. Aisyah, istri nggak bisa kayak gitu. Aisyah mengatakan, waalaikumsalam, wa la'natullah, wa ghadabuh. Semoga kalian mati dilaknat, dimurkain Allah. Itu istri, masya Allah ya. Bagaimana cintanya. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, yang lembutlah. Rasulullah, kok nggak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, kok nggak dengar aku jawab apa? Ya dengar sih, waalaikum. Ya sudah cukup, waalaikum. Jadi seperti itu. Cukup waalaikum. Kalau kita khawatirkan yang dia ucapkan itu bukan salam. Tapi kalau benar salam, waalaikumsalam nggak apa-apa. Itu beberapa fatwa yang Anda baca ya. Tapi nggak boleh dengan warahmatullahi wabarakatuh, nggak. Cukup dengan waalaikum atau waalaikumsalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Tafadhali. Saya mempunyai orang tua yang sudah meninggal, tapi ini menjadi ganjalan di hati saya. Begini Ustaz, orang tua saya itu meninggal di bulan Ramadan. Beliau itu sempat puasa kira-kira mungkin 1 minggu atau 10 hari, langsung jatuh sakit. Jadi kan tidak puasa Ustaz. Sampai tanggal 21 Ramadan beliau meninggal dunia. Yang saya tanyakan, apakah sebagai anak itu harus mengganti puasanya selama yang ditinggalkan orang tua saya saja, atau menggenapi sampai Ramadan selesai? Begitu Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Yang ana fahami bahwa apabila seorang kayak tadi kejadiannya orang tua ini meninggal, punya utang puasa Ramadan, tapi dia belum sempat sehat, apalagi dia belum sempat melewati bulan Ramadan, sehingga dia nggak punya kewajiban membayar utang sebenarnya. Tapi kalau orang tua ini punya utang Ramadan, kemudian Syawal dia sehat ya alhamdulillah, tapi dia nggak bayar utang. Karena kan bayar utangnya boleh sampai Ramadan tahun depan. Sehingga ketika dia tidak melunasin utangnya, kemudian meninggal dunia, maka utang itu dilunasin sama anaknya. Tapi kalau yang seperti ini, ya nggak ada masalah kalau mau berpuasa buat orang lain tidak sampai selesai. Karena utang orang tuanya bisa disebut ya hanya sampai tanggal 21. Karena dia sudah meninggal dunia dan orang yang meninggal dunia nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang pegang mic sudah di sini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika menurut Ustaz jika kita sholat di belakang imam yang memakai qunut subuh, apakah kita subuh atau tidak sama sekali? Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya jamaah, bicara qunut subuh ini ada khilaf di antara para ulama. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa qunut subuh itu termasuk wajib salat. Sedangkan Al-Imam Ahmad tidak, dan Imam Abu Hanifah juga tidak. Bagaimana sikap kita yang kita beranggapan tidak qunut ketika kita bermakmum dengan imam yang qunut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ana melihat, dan ini pendapat banyak ulama juga, ketika imamnya qunut maka kita ikut qunut. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Mungkin sebagian berpendapat enggak kan ini tidak sesuai dengan sunnah seperti itu. Cuma memang ada hadis-hadis yang dijadikan patokan. Jadi khilaf masalah qunut ini sejak zaman dulu zaman. Sehingga kalau antum melihat Imam Syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204, itu berpendapat qunut ini wajib.
Maka wallahu alam, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan imam diikuti. Dalam perkara ini imamnya diikuti. Karena dia melakukan itu berdasarkan sebuah dalil yang dia anggap sahih, kemudian dia mengamalkan. Walaupun ada ustadz mungkin yang mengatakan nggak perlu mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Biar denger yang lainnya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, saya dikasih kesempatan untuk mau bertanya satu hal tentang anak yang meninggal sebelum balik. Saya mengalami dua kematian anak saya. Dua-duanya belum balik, tapi kalau dihitung juga dengan yang keguguran termasuk 3, karena sudah berumur 4 bulan. Di sini saya setiap saat, terkadang kalau tiba saat-saat tertentu saya merasa rindu sekali Ustaz dengan anak-anak saya yang sudah pergi meninggalkan saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kesempatan itu ada ketika mungkin kita sudah kelak di hari kemudian, dan apakah benar anak-anak ini Allah kasih kesempatan untuk mereka menerima syafaat untuk diberikan kepada orang tuanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Kita itu harus selalu berbaik sangka sama Allah. Kenapa anak-anak kita diambil? Kalau antum baca surat Al-Kahfi, antum ingat cerita Khadir bersama Nabi Musa ketika bertemu dengan seorang bocah, tahu-tahu dipelintir kepalanya, dibunuh sama Khadir. Dibunuh. Kata Nabi Musa, kenapa engkau membunuh nyawa yang tidak berdosa, padahal dia juga tidak membunuh? Lalu diceritakan, anak ini nih kalau besar dan dewasa nanti akan menyusahkan orang tuanya, bahkan boleh jadi membuat orang tuanya kafir nanti. Dan Allah berharap orang tuanya dikasih ganti yang lebih baik. Jadi seperti itu. Maka boleh jadi Allah matikan anak-anak itu sebagai bentuk kebaikan Allah untuk orang tuanya. Kasih sayang Allah kepada orang tuanya. Karena ada orang-orang tua yang akhirnya menjadi durhaka gara-gara anak-anaknya. Maka senantiasa berbaik sangka sama Allah. Baik. Yang kedua, anak yang keguguran tadi kalau sudah ditiupkan ruh, itu seperti bayi. Sunnah-sunnahnya sudah ada, dikasih nama, kemudian dia tadi disolatin, dikafanin semuanya, lalu diakikahin, tetap diakikahin. Terus apakah anak-anak itu nanti pada hari kiamat dapat berjumpa dengan orang tuanya? Nah, kalau orang tuanya termasuk yang bersabar menimpa musibah itu, dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, anak-anak itu akan nunggu orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam beberapa athar, anak itu ketika disuruh masuk surga, mereka nggak mau masuk surga. Ditanya, kenapa kau nggak mau masuk surga kalian? Mereka mengatakan, hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang. Maka ditunggu sama anaknya di pintu surga, karena kita tahu boleh jadi orang tuanya masih dihisap sana, atau orang tuanya masih dalam melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, atau boleh jadi ada orang tuanya yang sudah diadab di neraka gara-gara dosa dia. Anak ini nggak masuk surga kecuali orang tuanya masuk surga bersama dia. Maka catatannya kita harus bersabar dan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik jamaah. Sepertinya sudah 6:30. Masya Allah, nggak terasa kita ada pembagian door prize. Masya Allah Ustaz, ana serahkan kepada Ustaz. Fadhal Ustaz. Maaf Ustaz, mau tanya satu lagi Ustaz. Tambah. Nah, tafadhali. Ini Ustaz, saat kami pengalaman di GP ini, kalau kita memandikan mayat Ustaz, saat kita memandikan mayat itu ada yang membaca tahlil saat memandikan mayat. Terus ada lagi pendapat
kami kan berbeda-beda berdosa ya. Ada yang satu lagi bilang katanya berzikir dalam hati. Ada satu lagi katanya tidak boleh bicara apa-apa. Yang saya tanyakan, apakah ada bacaan khusus saat kita memandikan mayat? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Ana tidak pernah membaca riwayat yang berkaitan dengan zikir khusus ketika memandikan mayat. Yang jelas membaca bismillah ya ketika memulai hal itu. Ketika mewudukan mayatnya juga membaca bismillah. Kalau bacaan khusus sepertinya Anda tidak pernah membaca hal itu, sehingga bebas ya. Orang mau berzikir kapan saja karena memang Rasul SAW itu mengingat Allah dalam semua kondisi. Dalam kondisi yang memang kita boleh berzikir ya. Kalau memandikan mayatnya di toilet ya nggak boleh berzikir. Tapi kalau di tempat yang di situ seorang muslim boleh berzikir, maka tidak ada zikir khusus yang ana ketahui. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.